Hai semua, pernah kan kalian merasakan sakit gigi? Sakit gigi membuat kalian tidak nyaman kan? Sakit gigi dapat disebabkan dari bermacam hal. Hal yang paling sering menyebabkan sakit gigi adalah gigi berlubang. Nah, sebelum kita membahas tentang gigi berlubang, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang gigi. Hai, saya Nisrina Kansha Salsabila Aritonang, bisa dipanggil Kansha, Prodi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibandingkan dengan jaringan yang lainnya. Namun, gigi merupakan jaringan tubuh yang mudah sekali mengalami kerusakan. Gigi merupakan bagian dari alat pengunyah pada sistem pencernaan yang berada di mulut dalam tubuh manusia. Selanjutnya, fungsi gigi. Yang pertama, gigi berfungsi sebagai proses pengunyahan. Gigi berperan penting untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah ditelan serta meringankan kerja proses pencernaan. Sangat tidak mungkin bila kita menelan utuh makanan tanpa dikunyah terlebih dahulu. Dan kalaupun mungkin, organ pencernaan akan bekerja sangat berat dan penyerapan makanan tidak akan maksimal. Yang kedua, berbicara. Gigi sangat diperlukan untuk mengeluarkan atau melafalkan bunyi atau huruf-huruf tertentu seperti misalnya huruf T, V, F, D, dan S. Tanpa gigi, bunyi huruf-huruf ini tidak akan terdengar dengan sempurna. Dalam hal berbicara pun akan terdengar kurang atau bahkan tidak sempurna. Yang ketiga, menjaga kesehatan rongga mulut dan rahang. Banyak hal yang akan terjadi bila gigi kita hilang. Di antaranya, gangguan pengunyahan makanan, terutama pada susunan gigi yang tidak teratur, gangguan pada sendi rahang, dan penyakit pada jaringan periodontal. Pengertian gigi berlubang. Gigi berlubang adalah rusaknya jaringan keras pada gigi akibat karies. Karies terbentuk karena ada bakteri yang menimbulkan warna kehitaman. Faktor terjadinya gigi berlubang. Terjadinya karies dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, antara lain: yang pertama, gigi. Letak gigi yang tidak beraturan memudahkan tertimbunnya sisa-sisa makanan dan mempermudah terjadinya gigi berlubang. Yang kedua, makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman yang mengandung banyak gula mempermudah terjadinya gigi berlubang. Akibat dari gigi berlubang. Gigi berlubang akan merasakan ngilu jika lubang pada gigi dalam. Proses pembentukan gigi berlubang ini akan berlanjut bertambah besar dan bertambah dalam. Lubang gigi yang besar ini akan menjadi jalan masuk bakteri-bakteri yang ada di dalam mulut untuk menginfeksi jaringan tersebut yang akan menimbulkan rasa sakit, berdenyut sampai ke kepala. Begitu juga apabila gigi tersebut terkena rangsangan dingin, panas, makanan yang manis, dan asam. Pada tahap awal gigi berlubang, walaupun tidak menimbulkan keluhan, harus segera dirawat. Bila tidak segera dibersihkan dan tidak segera ditambal, gigi berlubang bertambah dalam hingga menimbulkan rasa sakit dan akhirnya gigi tersebut pun bisa mati. Pada tahap lanjut, selain menimbulkan keluhan yang cukup mengganggu, maka apabila tetap dibiarkan tanpa perawatan, proses gigi berlubang akan semakin berlanjut sehingga akan merusak jaringan syaraf gigi. Pada tahap seperti ini dapat disertai timbulnya bau mulut sehingga mengganggu pergaulan. Jika katifas sudah terlalu dalam dan menyebabkan pulpa terinfeksi, lama-kelamaan pulpa akan mati. Bakteri-bakteri ini akan terus menginfeksi jaringan di bawah gigi dan menimbulkan peradangan jaringan di sekitar ujung akar gigi. Apabila tidak dirawat, kondisi tersebut akan bertambah parah sampai terbentuknya nanah di daerah ujung akar gigi sampai kista gigi. Perawatan karies gigi. Yang pertama, ada penambalan. Untuk mencegah proses gigi berlubang lebih lanjut, perawatan penambalan adalah salah satu cara yang dilakukan. Yang kedua, perawatan saluran akar.
dilakukan bila sudah terjadi peradangan, di mana gigi berlubang sudah parah. Tahap pertama yang dilakukan adalah mematikan syaraf supaya tidak menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya, membuang dan membersihkan jaringan pulpa, syaraf, dan pembuluh darah yang terinfeksi untuk dilakukan pengisian saluran akar yang di atasnya diletakkan tambalan sementara. Baru kunjungan berikutnya dapat dilakukan penambalan permanen atau pembuatan mahkota tiruan. Yang ketiga, pencabutan gigi. Pencabutan gigi adalah suatu prosedur pengangkatan atau pengembalian gigi dari tempatnya dalam mulut. Pencabutan gigi dapat dilakukan karena gigi berlubang atau kerusakan yang terlalu parah sehingga tidak dapat direstorasi. Nah, kalian semua sudah mengetahui tentang gigi dan gigi berlubang, bukan? Sekarang, mari kita bahas tentang pencegahan gigi berlubang serta pola hidup sehat agar terhindar dari gigi berlubang. Halo semua, perkenalkan saya Putu Sri Ariskayani, bisa kalian panggil Ariska. Saya mahasiswa Prodi Sarjana Terapan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Jadi setelah mengetahui mengenai gigi berlubang, sekarang kita wajib mengetahui bagaimana cara mencegah gigi berlubang itu. Nah, cara mencegah gigi berlubang yaitu dengan kita wajib menjaga kebersihan gigi dan melakukan pola hidup sehat. Gimana sih cara menjaga kebersihan gigi itu? Cara menjaga kebersihan gigi agar gigi kita tetap sehat, tidak berlubang, yaitu dengan yang pertama, menggosok gigi 2 kali sehari, pada pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang ketiga, menggunakan pasta gigi berfluoride. Lalu yang keempat, merekomendasikan untuk flossing terlebih dahulu sebelum menggosok gigi. Nah, di sini cara menggosok gigi yang baik dan benar juga perlu kita perhatikan, yaitu dengan langkah pertama, sikat bagian luar permukaan gigi secara perlahan dengan menempatkan bulu sikat gigi bersudut 45 derajat terhadap garis gusi. Lalu langkah kedua, tempatkan bulu sikat gigi dengan sudut 45 derajat terhadap garis gusi. Bulu sikat gigi harus menyentuh permukaan gigi dan gusi. Pastikan sikat gigi dapat mencapai seluruh garis gusi maupun permukaan gigi. Gerakan sikat gigi secara lembut ke seluruh permukaan gigi. Langkah ketiga, sikat bagian dalam gigi dengan perlahan dengan gerakan melingkar dari tepi gusi sampai atas gigi. Tetap pertahankan sudut 45 derajat kontak antara permukaan gigi dan gusi dengan bulu sikat gigi. Langkah keempat, gunakan setengah bagian depan bulu sikat gigi untuk membersihkan permukaan bagian dalam gigi depan atas dan bawah dengan gerakan naik turun. Lalu langkah terakhir, bersihkan juga bagian lidah. Gosoklah lidah dengan bulu sikat gigi untuk menghilangkan bakteri yang dapat membantu kesegaran. Jadi, langkah-langkah tersebut efektif dilakukan selama 2 menit. Baik itu untuk cara menjaga kebersihan gigi, kita lanjut ke melakukan pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan gigi kita, yaitu dengan 1. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis serta lengket seperti coklat, permen, kue manis,
soda, minuman bubble atau boba, dan lain-lain. Yang kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur seperti apel, wortel, jeruk, tomat, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, jangan lupa minum air putih sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari. Selain dua hal tersebut, kita harus barengi dengan rutin melakukan pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali, seperti ke rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik gigi. Baik semuanya, kalian sudah mengetahui banyak tentang pencegahan gigi berlubang. Maka dari itu, sekarang simaklah pengobatan yang bisa dilakukan agar gigi berlubang tidak semakin parah. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Rama Adiwijaya dari Fakultas Farmasi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Di sini, saya akan menjelaskan dan menjabarkan obat apa saja yang diperlukan pada pasien yang mengeluhkan sakit pada bagian gigi atau gusi. Jika gigi berlubang, sebaiknya dianjurkan untuk ke dokter gigi untuk ditambal. Jika mengalami nyeri dan bengkak, maka dapat juga mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit dengan mengkonsumsi contohnya Melvinal 500 mg atau Cataflam 50 mg. Jika ada pembengkakan, bisa mengkonsumsi Indexon. Dan bila sakitnya tidak hilang selama 3 hari sampai menimbulkan demam, bisa mengkonsumsi amoksisilin dan clindamycin. Pasien yang mengeluhkan sakit gigi dengan umur di atas 6 tahun dapat diberikan Melvinal 500 mg atau Cataflam 50 mg dengan aturan pakai. Untuk penghilang rasa sakit 3 kali sehari bila perlu. Jika sakitnya sudah hilang, bisa di-stop. Indexon 3 kali sehari bila perlu. Jika pembengkakan sudah hilang, bisa di-stop. Dan antibiotik, amoksisilin, dan clindamycin 3 kali sehari diminum sampai habis. Pasien yang mengeluh sakit gigi dengan umur di bawah 6 tahun dapat mengkonsumsi sediaan sirup seperti Prores sirup sebagai anti nyeri, Amoxan sirup sebagai antibiotik. Dengan aturan pakai Prores sirup sebagai penghilang rasa sakit 3 kali sehari bila perlu. Jika sakitnya sudah hilang, bisa di-stop. Dan Amoxan sirup sebagai antibiotik 3 kali sehari diminum sampai habis. Untuk pengobatan herbal, dapat digunakan Engkasari dengan cara dikumur-kumur 3 kali sehari. Oke semua, sekian pemaparan materi singkat tentang pencegahan dan pengobatan gigi berlubang yang dapat kami sampaikan. Kami harap kalian tidak mengalami gigi berlubang lagi setelah menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video edukasi kami. See you di next video. Bye.